wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Kemarin dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad agar berhati-hati memandang kepada perhiasan dunia dengan pandangan indah, karena zahirnya itu adalah fitnah dan batinnya adalah ibrah, pelajaran. Lalu beliau mengingatkan kembali kepada kita wal ainu, dan mata, yakni mata yang ada di kepala kita ini, tanzuru ila zahiri fitnatiha, dia memandang kepada zahir fitnahnya dunia. Mata kita ini jika memandang sepintas lalu kepada dunia, maka kita akan mengaguminya, karena memang dunia itu terlihat indah. Rumah megah, mobil mewah, nah itu menggiurkan kalau kita pandang dengan mata kepala kita. Wal qalbu, sedangkan hati, yanzuru ila batini ibratiha, dia memandang kepada batin ibrahnya, yaitu batin untuk mengambil pelajaran darinya. Jadi kalau memandang dunia itu jangan dengan mata kepala, tetapi pandanglah ia dengan mata hati. Kalau memandang dunia dengan mata kepala, maka kita akan tertipu, kita akan terfitnah, kita terperangkap, terus mengejarnya dan lupa akhirat. Tapi kalau memandang kepadanya dengan mata hati, maka akan muncul pemikiran-pemikiran bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini fana. Antara pemiliknya yang lebih dulu meninggal dunia sehingga berpisah dari dunia tersebut, atau dunianya yang hancur apabila hari kiamat tiba. Fakam min muridin nawara ila syai'in min zakharifid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha was-sa'yi fi jam'iha wa amaratiha. Betapa banyak daripada murid memandang kepada sesuatu dari perhiasan-perhiasan dunia, lalu kemudian ia pun cenderung dengan hatinya kepada mencintainya dunia dan berusaha fi jam'iha, dalam mengumpulkannya, wa amaratiha, dan memakmurkannya. Akhirnya si murid yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian ia gagal, tidak dapat melanjutkan suluk perjalanannya menuju Allah karena memandang dunia dengan mata kepalanya, tidak memandang dengan mata hatinya, lalu terpesona, cenderung ia untuk mencintai dunia tersebut, mengumpulkannya, menumpuknya, dan memakmurkannya. Waliyadzubillah. Banyak orang yang dahulunya rajin salat, rajin ibadah, rajin hadir ke majelis, diuji oleh Allah dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan gaji yang menggiurkan. Akhirnya majelis ditinggalkan, salat ditinggalkan, wirid ditinggalkan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia memandang dunia dengan mata kepalanya, tapi tidak memandang dengan mata hatinya, sehingga dia terfitnah, terpikat, tertipu, dan mencintai dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu berdoa, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkan dari hati hambamu ini setiap rasa penghormatan terhadap dunia ini. Keluarkan itu ya Allah. Menganggap dunia ini indah, menganggap dunia ini memiliki nilai tinggi, menganggap dunia ini adalah segalanya. Keluarkan perasaan itu dari hati hamba ya Allah. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lid dunya. Ya Allah, keluarkan dari hati hamba setiap kadar, setiap nilai kemuliaan dunia ini. Keluarkan dari hati hamba.
Luar biasa dunia ini pengaruhnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Mencintai dunia adalah pangkal setiap kesalahan, kepala setiap kesalahan. Jika kita lihat kesalahan yang terjadi itu sebab yang paling utama biasanya adalah dunia atau cinta kepada dunia. Na'udzubillah. Fayanbaghi laka, maka siogianya bagimu ayyuhal murid, wahai murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, antagudda basaraka an jami'il kainat, bahwa engkau pejamkan pandanganmu daripada seluruh alam semesta ini. Artinya pandangan mata kamu pejamkan, jangan tertipu dengan kainat, alam semesta, dunia dan seisinya. Wala tanzur ila syai'in minha, dan jangan engkau pandang kepada sesuatu pun daripadanya dunia, illa melainkan ala qasdil i'tibar, atas tujuan mengambil pelajaran. Bermaksud untuk mengambil pelajaran. Gak apa-apa. Jadi memandang dunia ini jangan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, supaya kita mendapat pelajaran. Karena dunia ini tempat kita belajar untuk selamat daripada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Setiap kita melihat ada orang mencintai dunia, lalu kemudian gara-gara itu dia menjadi perampok, kita ambil pelajaran. Oh, ternyata orang ini dari saking inginnya jadi orang kaya, dia harus merampok. Ternyata tujuan utama si perampok ini ingin meraih kekayaan. Berarti jika hati sudah memiliki keinginan untuk meraih kekayaan, maka segala cara akan dihalalkan. Wah, saya dapat belajar dari sini bahwa ternyata menginginkan kekayaan itu tidak baik, menginginkan berlebih-lebihan itu tidak baik. Bisa-bisa saya kayak perampok ini nanti, jadi seperti dia nanti. Gitu. Ketika melihat ada orang saling membunuh, usut diusut ternyata rebutan harta warisan, ujung-ujungnya adalah dunia. Ini ternyata efek pengaruh cinta kepada dunia. Rela seorang adik menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri karena rebutan warisan. Ya Allah, dia sudah lupa dengan kekerabatan. Dia sudah lupa bahwa dari kecil dulu dia dibesarkan dalam satu rumah, bahwa dari kecil dulu dia sama-sama menyusu dengan ibunya. Semua masa lalu yang mereka alami berpuluh-puluh tahun itu dilupakan gara-gara dunia, hingga rela saling bunuh-membunuh, saling tidak tegur sapa. Wah, inikah ternyata pengaruhnya dunia. Dia ambil pelajaran. Akhirnya dia pun berusaha untuk tidak mencintainya, karena kalau dia mencintainya, tidak menutup kemungkinan dia juga bisa mengalami nasib yang sama seperti orang itu, akan saling bunuh-membunuh atau setidaknya saling tidak tegur sapa dengan saudaranya. Jadi pelajaran lagi, jadi ilmu lagi. Begitu. Jadi jangan memandang kepada sesuatu pun daripadanya al-kainat, alam semesta ini, dunia ini dan perhiasan-perhiasannya, illa ala qasdil i'tibar, kecuali atas maksud atau tujuan mengambil pelajaran. Apa sih arti mengambil pelajaran dari dunia? Wa ma'nahu, dan maknanya i'tibar itu tadi, antadzkura indan nazari ilaiha, bahwa engkau mengingat ketika memandang kepadanya dunia, annaha tafna, bahwasanya dunia itu akan sirna, fana, musnah, watazhabu, dan akan lenyap, akan pergi lenyap. Jadi ingat itu,
Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Nafsu itu kadang menangisi dunia. Ketika kehilangan harta nangis, ketika tidak mendapatkan bahagian atau jatahnya nangis. Waqat alimat, dan sungguh nafsu tadi sebenarnya tahu, sadar, annas salamata fiha tarku ma fiha, bahwasanya keselamatan di dalam dunia ini adalah meninggalkan segala apa yang di dalamnya. Kenapa mesti ditangisi? Justru kalau kamu mendapatkannya bisa jadi kamu bahaya. Begitu dijelaskan sama beliau. Kata beliau, amwaluna lidzawil mirati najma'uha wa duruna li kharabid dari nabniha. Harta kita itu semua kita kumpulkan bukan untuk kita, tetapi untuk ahli waris. Kamu punya harta sekian ratus juta, sekian miliar, bahkan triliun, bisa kamu habiskan itu. Hartanya belum habis, kamu sudah mati. Dan itu jatah ahli waris, bukan kamu. Capek-capek banting tulang, memeras keringat, tetapi tidak menikmati. Sementara perbekalan kamu kosong, perbekalan untuk menghadapi alam barzakh di kubur, perbekalan untuk menghadapi akhirat. Ketakwaan tidak ada. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Padahal Allah sudah menyuruh, berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Gimana mau takwa sibuk dengan dunia? Salat ditinggalkan, zikir dan wirid tidak dibaca, apalagi Al-Quran. Majlis tidak pernah dihadiri. Padahal itu semua adalah bekal kamu untuk menuju akhirat. Sementara kamu sibuk dengan duniamu yang sementara ini. Na'udzubillah. Wa duruna li kharabid dari nabniha. Dan rumah-rumah kita yang kita bangun itu, kita bangun di atas negeri yang akan hancur. Silahkan kamu bangun istana semegah mungkin, sebesar mungkin, setinggi mungkin. Silahkan. Kalau hari sudah kiamat, buminya hancur, apalagi istana kamu. Kamu ini membangun rumah megah di atas bumi yang akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila nanti diguncangkan bumi dengan guncangannya yang dahsyat, dan semua isi perut akan dimuntahkan oleh bumi ini, semua yang ada di dalamnya keluar nanti. Itu batu bara nggak usah ditambang, keluar sendiri. Nggak usah capek-capek bawa alat ekskavator, nggak usah, keluar sendiri nanti itu batu bara. Emas, perak, tembaga, minyak yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan semua sama dia. Tapi satu orang pun tidak ada lagi yang berminat. Satu orang pun tidak ada lagi yang tergiur di hari kiamat nanti. Waktu di dunia kamu bunuh-bunuhan, ingin merebutkan lahan batu bara. Waktu di dunia kamu saling mengadukan ke pengadilan, ya, saling sidang. Wah, angkat ke meja hijau, angkat ke meja hijau, saling mengklaim, ya, rebutan. Nanti ada waktunya, gak usah rebutan. Allah langsung yang menyuruh bumi untuk memuntahkan itu semua. Tapi di hari itu kalian sudah tidak tergiur lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu memiliki kesibukan masing-masing yang cukup menyibukkan mereka. Hati-hati, ingat hari itu, ingat. Saya, pian semua, kita ini semua akan menghadapinya. Itu bukan dongeng, itu bukan mimpi. Justru kehidupan dunia ini yang mimpi. Itu kehidupan yang nyata yang sebenarnya.
An-nasu niyamun fa idza matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Manusia ini tidur, kamu sekarang sedang mimpi. Nanti kalau sudah mati baru kamu terbangun, baru kamu sadar. Yang jadi pertanyaan, kamu ini nanti mimpi indah apa mimpi buruk ini? Orang kalau mimpi indah begitu bangun, alhamdulillah, nyaman rasanya. Tapi kalau orang mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar anjing, mimpi jatuh dari pohon, takurijat batis dibangun, Allahu Akbar. Nah, kita khawatirnya di dunia ini mimpi buruk, akhirnya pas bangun mungkar nakir sudah menceleng mata. Na'udzubillah. Makanya usahakan hidupmu di dunia ini bagai bermimpi, mimpi yang baik. Apa? Hadir ke majelis ini mimpi baik. Duduk i'tikaf di masjid mimpi baik. Salat berjamaah 5 waktu mimpi baik. Sehingga ketika kamu meninggal dunia, yang artinya terbangun di barzakh nanti, kamu akan senang karena mimpi baikmu itu. Jika sudah senang di alam barzakh, di kehidupan selanjutnya lebih menyenangkan lagi, surga. Nasallallahu al-afiyah, nasallallahu an yudkhilana wa iyyakumul jannah. Amin. Jadi begitu, dunia ini hancur, tidak akan kekal. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, lanjutan qasidah tadi itu, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa alladhi kana qablal mauti baniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Tidak ada negeri, rumah, tempat tinggal bagi seseorang yang akan ia tempati setelah dia mati tadi, setelah dia mati nanti. Illallati kana qablal mauti baniha, kecuali yang telah ia bangun sebelum dia mati. Jadi kita ini sekarang sedang membangun rumah untuk mati. Kamu bangun dengan apa tuh? Fa in banaha bi khairin taba maskanuha. Jika ia bangun dengan kebaikan, kamu rajin beramal soleh di dunia, taba maskanuha, maka akan bagus tempat tinggalnya. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Dan jika ia membangunnya dengan keburukan, dosa, maksiat, dan tidak peduli, kelak dia akan menyesal. Khaba baniha, akan kecewa nanti orang yang membangunnya dengan kejahatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia silahkan kamu tertawa di atas kelalaianmu. Di dunia silahkan kamu terbahak-bahak, dan di sekelilingmu banyak mobil-mobil mewah. Di lemarimu penuh dengan uang yang begitu banyak, sampai-sampai berangkasmu nggak muat menampungnya. Kamu tertawa, kamu terbahak-bahak, tapi ingat, di kubur kamu akan menangis. Di kubur kamu sendirian. Di kubur kamu akan menyesal. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kecewa nanti dia. A'udzubillah min dzalik. Wa annaha qad kanat min qablu ma'dumatan. Arti memandang kepada dunia dengan pandangan i'tibar, mengambil pelajaran darinya. Wa annaha, dan bahwasanya dunia ini qad kanat, adalah ia min qablu ma'dumatan, dan sebelumnya tidak ada dunia ini. Ya, dunia ini baharu. Dunia ini sebelum diciptakan tidak ada. Nah, kamu kenapa mengutamakan dunia dan melupakan Allah? Padahal Allah yang maha kekal. Kamu tertipu dengan dunianya. Padahal Allah yang maha qadim. Dunia ini sebelum diciptakan Allah tidak ada. Karena yang menciptakan dunia Allah. Nah, kamu lupa dengan yang menciptakannya. Sayyidil Habib Umar sering menasihati kita dulu. Kata beliau, mata kanatil kainatu hatta tahjubaka anillah. Mata kanatil
Mata kanatil kainatu hatta tahjubaka anillah. Sejak kapan sih alam semesta ini ada, dunia ini ada, sampai dia mendinding kamu daripada Allah? Dunia ini belum ada, Allah sudah ada. Karena Allah Maha Qadim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dunia ini diciptakan sama Allah. Kenapa kamu lupa dengan dunia, dengan Allah gara-gara dunia ini? Orang yang cerdas itu dia mengingat Allahnya, bukan terpana dengan dunianya. Itu nggak cerdas itu. Dulu Harun ar-Rasyid memiliki budak, dan budaknya itu banyak, budak perempuan cantik-cantik. Di antara budak-budak perempuan milik Harun ar-Rasyid itu ada satu orang budak berkulit hitam legam. Tidak menarik lah kalau dilihat. Iya. Tapi Harun ar-Rasyid sangat senang dengan budak itu. Kalah itu budak yang putih-putih yang cantik itu. Dimanjakan sama Harun ar-Rasyid. Hingga akhirnya tersebar berita, isu. Ada kayak gitu juga di zaman dahulu. Ada juga dari sejak zaman dahulu yang isu-isu itu. Dari zaman dahulu sudah ada. Tersebar bahwa Harun ar-Rasyid sedang jatuh cinta dengan budak perempuan yang hitam legam. Sampai ke raja-raja dunia. Mereka pun tertawa. Akhirnya Harun ar-Rasyid tersinggung. Dia undang raja-raja itu. Diundang ke istananya. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka pun sampai ke istana Harun ar-Rasyid. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid memanggil semua budak-budak perempuannya, termasuk budak yang hitam legam tadi. Raja-raja melihat budak Harun ar-Rasyid cantik-cantik. Nah, hanya satu yang jelek, yang hitam legam tadi itu. Akhirnya Harun ar-Rasyid di depan para raja-raja itu mengambil cawan yang terbuat dari kristal. Gelas besar terbuat dari kristal. Harun ar-Rasyid manggil budak yang cantik. Sini kamu, datang, dikasih gelas kristal itu. Kata Harun ar-Rasyid, ini buat kamu. Wah, senang. Udah, sini kamu. Yang lain dipanggil, semua dikasih sama beliau, sama Harun ar-Rasyid. Ini buat kamu, gelas kristal, mahal harganya. Senang semua dapat hadiah. Semua budak-budak itu dikasih hadiah oleh Harun ar-Rasyid, gelas kristal. Termasuk budak yang hitam legam tadi, dapat juga dia. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan kepada budak-budaknya tadi, coba lemparkan gelas kristal itu. Ayo lempar sekarang juga. Semua menolak. Ya sayang wahai paduka, sayang wahai tuan raja, ini gelas mahal, belum tentu orang biasa bisa membelinya. Oh, kamu? Enggak ada yang mau ngelempar. Baik. Sampai ke budak hitam legam itu, kamu? Kalau paduka nyuruh, sekarang saya buang. Langsung dia lempar. Pecah gelas kristalnya. Orang semua tertawa. Sudah hitam, legam, bodoh lagi kita pria. Udah gitu Harun ar-Rasyid cinta lagi sama budak bodoh gini katanya. Udah enggak cantik gituin. Tunggu dulu kata Harun ar-Rasyid. Kalian jangan menghakimi, tanya dulu. Kenapa dia lakukan itu? Ditanya oleh Harun ar-Rasyid, wahai budakku, kenapa kamu lakukan itu? Teman-temanmu budak yang lainnya nggak mau melempar itu. Mereka semua sayang dengan gelas kristalnya. Kata budak perempuan tadi, wahai paduka, perintahmu jauh lebih berharga daripada gelas ini. Andai kata saya tidak memecahkan gelas ini, maka saya telah memecahkan hatimu, karena saya tidak melaksanakan perintahmu.
Tapi kalau saya lemparkan gelas ini, biarkan dia pecah, tapi perasaanmu tidak pecah. Walah, ini mendengarkan keterangan dari budak itu, semua raja-raja itu langsung malu. Kata Harun Ar-Rasyid, dengarkan, tuh dengarkan, siapa yang paling pintar di antara budak-budak saya ini? Oh, siapa yang paling sayang dengan saya? Siapa yang paham dan mengerti cara menghormati saya? Ayo lihat. Yang lainnya nggak ada yang mau melempar, kecuali budak ini. Karena itulah aku mencintainya, aku menyayanginya. Udah raja-raja itu malu semua. Sia-sia kalau disayangi, tapi malah tidak hormat. Iya. Akhirnya apa? Mereka pun dapat memakluminya. Oh, ternyata itu alasannya. Udah. Akhirnya budak-budak itu bubar dan budak-budak lain semua mendatangi budak perempuan yang hitam tadi. Kenapa kamu lempar? Sayang gelas kristalnya pecah. Tuh, kami punya gelas kristal, kami punya. Oh, masing-masing banggakan. Kata budak yang hitam tadi, kamu tahu, saya tidak tergiur dengan gelas kristal itu. Saya lebih tergiur dengan Harun Ar-Rasyidnya. Oh, kenapa? Kalian dapat 1 gelas kristal. Iya, coba minta lagi sama Harun, nggak akan dikasih. Coba saya mau 10 dikasih sama dia, karena dia sudah sayang sama saya. Akhirnya budak-budak itu semuanya langsung pergi. Kamu mau? Saya minta sama dia 10 gelas kristal itu dikasih sama saya, sama Harun Ar-Rasyid untuk saya, karena dia sudah cinta sama saya. Ini orang pintar ini. Apa? Dia tidak cinta dengan kristalnya, tapi yang ampun kristal dicintainya. Kalau sudah ampun kristal cinta, mau berapa kristal dikasih sama dia. Itu perumpamaan orang yang cinta dengan Allah daripada dunia. Kalau sudah cinta sama Allah, Allah cinta sama kita, mau apa dikasih sama Allah. Tapi kalau kamu cinta dengan dunianya, ya sudah, itu yang kamu dapat. Selebihnya nol. Kalaupun ada istidraj, naudzubillah. Jadi begitu. Wa annaha qad kanat min qablu ma'dumatan. Dan sesungguhnya dunia ini adalah sebelumnya dia ini ma'dumah, tiada. Selalu diadakan sama Allah. Pikirkan itu. Sesuatu yang tidak ada, lalu kemudian diadakan, lalu kemudian dimusnahkan. Kenapa kamu cintai dan kamu melupakan yang mengadakannya dan yang memusnahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya juga, dan i'tibar, termasuk i'tibar juga mengambil pelajaran, wa annahu kam nazara ilaiha ahadun minal adamiyyin, dan sesungguhnya betapa banyak yang memandang kepada dunia ini seorang daripada sekian banyak manusia. Fadzahaba, maka ia pun pergi, wa baqiyat hiya, dan dunia masih tersisa. Maksudnya apa? Dunia masih tetap ada. Maksudnya apa? Betapa banyak orang yang cinta dengan dunia ini, orangnya mati semua, dunianya masih ada. Itu tadi, amwaluna li zawil mirati najma'uha wa duruna li kharabid dari nabniha. Harta yang kita tumbuk bukan untuk kita tuh, untuk ahli waris. Orangnya mati, dunianya masih ada. Betapa banyak. Kam nazara ilaiha ahadun minal adamiyyin. Betapa banyak seorang daripada sekian banyak manusia memandang kepada dunia ini. Fadzahaba, lalu ia pun hilang, lenyap, meninggal. Wabaqiyat hiya, dan dunianya tetap ada. Wa kam tawarataha wa kam tawaratha wa kam tawaratha khalafun an salafin. Tawaratha wa kam, dan betapa banyak tawaratha, yaitu saling diwarisi, khalafun, orang yang datang setelah kita, an salafin, daripada pendahulunya. Ya, dunia ini diwarisi oleh orang yang datang setelah kita. Ya, begitu. Wa kam tawaratha khalafun an salafin, betapa banyak dunia ini telah saling diwarisi oleh penerus daripada pendahulunya. Kadangkala ada rumah tua, umurnya ratusan tahun, penghuninya sudah 3 generasi. Iya, rumah ini rumah bahari, mulai zaman Kaiku dulu hidup waktu masih penjajahan Belanda. Meninggal beliau.
Abahku pulang mewarisi, meninggal pulang abahku. Aku pulang, ini pacangan meninggal juga pulang aku kena. Ingat itu, ingat. Kalau kamu menempati rumah yang pernah ditempati oleh kakekmu atau orang tuamu yang sudah meninggal, maka yakinilah kamu akan menyusul mereka nanti. Supaya ingat dengan akhirat, ingat dengan kuburan, jangan lalai. Kamu akan menyusul. Wa idza nazarta ilal mawjudati fanzur ilaiha nazaral mustadilli biha ala kamali qudrati mujidiha wa bari'iha subhanah. Nasihat Imam Haddad kepada kita para murid. Dan apabila engkau memandang kepada mawjudat, kepada seluruh yang ada di alam semesta ini, fanzur ilaiha, maka pandanglah kepadanya nazaral mustadilli biha, pandangan orang yang mencari petunjuk dengannya. Dengannya apa? Mawjudat tadi, segala yang ada di dunia ini, petunjuk ala kamali qudrati mujidiha, atas sempurna kuasa sang penciptanya, wa bari'iha, dan yang mengadakannya subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpana dengan dunianya, maujudatnya, tapi lihat yang maha menciptakannya. Begitu. Luar biasa gunung ini, besar, tinggi, hijau, indah sekali. Kira-kira bagaimana yang maha menciptakannya? Tentu jauh lebih indah. Begitu. Luar biasa samudra ini, sangat biru sekali, luas, terhampar, seluas mata memandang. Indah sekali. Bagaimana kira-kira sang penciptanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu memandang dunia untuk dijadikan istidlal, sebagai sarana untuk mencari petunjuk akan kesempurnaan Allah. Tambah kuat tauhid kita, tambah kuat yakin kita. Begitu. Para aulia Allah itu begitu, para arif billah itu begitu. Ketika memandang kepada sesuatu yang indah, dia langsung ingat dengan penciptanya, bukan dengan sesuatunya itu. Makanya dikatakan pandangan orang awam ketika melihat lukisan beda dengan pandangan seniman ketika melihatnya. Orang awam kalau melihat lukisan, dia akan memuji lukisannya. Waduh, indah sekali. Seperti nyata ya, kayak betul-betul di alam nyata ini lukisan, hebat, bagus, indah. Itu orang awam. Tapi seniman ketika dia melihat indahnya lukisan, dia tidak memuji lukisannya. Hebat ini. Cara memilih warna, memadukan yang ini dan itu, mengombinasikannya, mengkolaborasi, cara menggores kuasnya, hebat ya. Siapa kira-kira pelukisnya? Nah, dia langsung menanyakan siapa pelukisnya. Kenapa? Karena dia seorang seniman. Ini pelukisnya bukan orang sembarangan ini. Jarang bisa ditemukan yang seperti ini. Iya, langsung pikirkan pelukisnya. Kalau kita orang awam kan, oh hebat. Wah, hebat. Berapa harganya? 10 juta. Gak jadi beli, gak ada uang. Kalau seniman, dia langsung nanya, siapa yang ngelukis ini? Siapa? Oh, Bapak anu. Oh iya, terima kasih. Besok didatanginya Bapak itu. Bapaknya yang didatangi, bukan lukisan yang didatangi. Ini orang yang seniman. Begitu pula orang awam ketika melihat keindahan dunia, wah, terbuai, terpana, udah tertipu udah dengan keindahan dunia. Tapi para arif billah ketika melihat keindahan dunia, dia ingat dengan yang menciptakannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena mereka memandang dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Ini Imam Haddad mengajari kita. Ya, tinggal ikuti aja lagi ajaran beliau. Kalau nggak diikuti, kapan lagi kita bisa menjadi murid yang sebenarnya untuk sampai kepada Allah. Allahu Akbar. Ini nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fa inna jami'al mawjudati tunadi
maka sesungguhnya seluruh maujudat yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, tunadi, dia itu berseru bilisani haliha, dengan bahasa tubuhnya, dengan bahasa keadaannya, nidaan, dengan seruan yasma'uhu ahlul qulub, yang akan didengar oleh para pakar-pakar hati, ahli-ahli hati, al-munawwarati, yang bercahaya. Orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya akan mendengar seruan alam semesta ini. An-nadhiruna binurillah, mereka orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya itu memandang dengan cahaya Allah. Mereka mendengar kainat, wujud semua ini, alam semesta, mengucapkan dengan lisan halnya apa? Allah ilaha illallahul azizul hakim, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang maha perkasa, karena ia yang menciptakan semuanya ini. Al-Hakim, lagi maha bijaksana, karena dengan bijaknya ia menciptakan keindahan-keindahan itu. Jadi yang terlintas di hati mereka bukan yang dipandang oleh mata kepala, tetapi yang terlintas di hati mereka adalah yang menciptakannya adalah la ilaha illallahul azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu mereka. Oleh karenanya kemarin kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memandang kepada keindahan dunia untuk membaca Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Ini dunia ini adalah sementara, dan dunia ini sebenarnya pelajaran yang akan mengingatkan hamba kepada Tuhannya. Lillahi fi kulli tahrikatin lahu atharun syahidu, apa gitu, wa fi kulli kainatin tadullu ala annahu wahidu. Ada penyair gitu, yang artinya kurang lebihnya begini: di dalam setiap gerak-gerik itu Allah Subhanahu wa taala itu ada memiliki tanda bukti keberadaannya, dan di dalam wujud alam semesta ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Allah taala itu satu. Apabila si murid sudah berhasil untuk bisa memandang kepada dunia dengan mata hati, bukan dengan mata kepalanya, dia akan selamat daripada fitnah dunia, dan dia akan memandang dengan cahaya Allah. Hatinya bercahaya, sehingga memandang kepada dunia, memandang dengan cahaya Allah, dan dia mengingat setiap yang dia pandang di dunia ini selalu mengingatkannya kepada keagungan Allah, kepada keperkasaan Allah, kepada kebijaksanaan Allah, dan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faslun, wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'atain wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ini di pasal yang berikutnya adab yang zahir sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin itu adab batin berkenaan dengan hati dan hati. Nah, yang sekarang ini yang insyaallah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang berkenaan dengan adab yang zahir. Jadi kita pertama-tama memelihara adab yang batin dulu sampai sempurna, dilanjutkan dengan yang zahir. Karena kalau batin bagus, zahir pasti bagus. Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Ulun mengundang dan menyaruh pian semua agar kiranya berkenan hadir pada hari Ahad ini tanggal 11 Juni ya, tanggal 11 Juni 2023 miladi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah
1444 Hijriah, mengadakan haul kakek kita Al-Habib Salim bin Ali As-Segaf bertempat di Aula As-Safi seperti biasa, dan waktu dimulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan pian semua dapat berhadir, dihindarkan daripada segala uzur dan halangan. Ajak kerabat pian, sahabat dan tetangga pian, karena undangan kita umum untuk muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan acara kita diberkahi dan dilancarkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin.